kondisi rumah Ibu sendiri saat ini seberapa, Bu? Sepuyuan. Ya moga-moga pemerintah bisa menangani banjir ini. 3 hari ini kita fokus evakuasi warga. Banjirop di Kota Pekalongan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai selama 1 dekade terakhir. Bahkan, beberapa ahli meramalkan, di tahun 2030 kota yang syarat akan budaya ini bakal tenggelam. Genangan rob atau masuknya air laut ke daratan hingga kini masih menjadi permasalahan di kota yang memiliki luas 45,25 km persegi. Terparah tentunya di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang meliputi Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kerapia, dan Kelurahan Degayu. Wilayah yang masih mengalami genangan rob tersebut merupakan kawasan yang berada di sekitar muara Sungai Kupang atau Kali Loji dan Sungai Banger. Luas genangan rob di wilayah tersebut mencapai area seluas 458,30 hektar. Bahkan, di musim penghujan, banjir makin meluas hingga puncaknya di tahun 2020. 80% wilayah Kota Pekalongan sempat terendam banjir. Pada akhirnya banjir tak lagi sekedar masalah lingkungan, tapi menjadi masalah multidimensi yang mengancam semua lini kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Lantas, apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut? Mari kita cari tahu selanjutnya. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menempuh berbagai langkah sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu, mulai dari pemasangan geotub di sepanjang pantai Pekalongan, pembangunan parapet pantai dan sungai, dan juga pembangunan stasiun-stasiun pompa yang terbesar di beberapa titik lokasi. Dan yang terbaru, pemerintah merancang program pengendalian banjir dan rob Sungai Loji dan Sungai Banger Kota Pekalongan tahun anggaran 2021-2023. Program tersebut didukung oleh pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan tentunya pemerintah kota. Saya mendukung penuh dengan adanya bendung gerak yang ada di wilayah Kerapia ini. Ya, kalau memang dari unsur lain yang tidak mendukung, tetap daerah Kerapia Sumbawan khususnya di lingkungan saya ini tetap mau mendukung karena dampak yang bagus untuk di wilayah Kerapia. Adanya bendung gerak di sini, masyarakat juga senang sekali. Saya juga atas nama warga masyarakat berterima kasih mendukung penuh. Selaku tokoh masyarakat, kami alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya kegiatan bendung gerak ini. Semoga harapannya masyarakat Kerapia khususnya dan Panjang bisa terbebas dari bencana rob atau banjir yang sejauh ini memang luar biasa dampaknya. Ya, setuju sih kalau buat wisata biasa aja. Kalau yang penting kan dapat keluar masuk akses kapal kecil-kecil kan bisa masuk ke sini lagi, Pak. Kalau airnya robnya nggak sulit, tapi kalau surut kan kadang kan kandas, Pak. Sing intine anane pembangunan bendung gerak itu harus dilanjut. Adik warga pun juga nang kono siap seandainya warga tuh mau dicaluki tanda tangan, terutama sing berdekatan karo kali. Saya sudah tanda tangan, jadi saya sudah setuju lah. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah pusat berkomitmen menyiapkan anggaran pembangunan yang meliputi bendung gerak, kolam retensi, tanggul laut, pembuatan parapet di kanan dan kiri sungai, hingga regulator gate di bagian hulu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan desain pembangunannya, dan untuk mengeksekusi rencana tersebut, pemerintah kota bertanggung jawab untuk pembebasan lahan kolam retensi dan aspek sosialnya. Tak hanya pembebasan lahan saja, pemerintah Kota Pekalongan juga mengupayakan skema terbaik untuk sektor perikanan yang secara langsung terdampak proyek ini. Skema tambat atau labu kapal perikanan akan diatur sedemikian rupa dan tahapan pembangunannya akan diprioritaskan.
antara lain. Pertama, terlebih dahulu akan disiapkan kolam retensi yang akan difungsikan sementara sebagai area tambat atau labu yang mampu menampung hingga ratusan kapal perikanan besar maupun kecil. Kemudian, aktivitas kegiatan pendukung perikanan seperti docking atau galangan juga telah disiapkan lahannya di area yang nantinya akan terintegrasi dengan rencana pembangunan pelabuhan perikanan onshore. Adanya pelabuhan perikanan onshore nantinya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pendaratan dari 13.490 ton menjadi 100.000 ton per tahun sama halnya dengan produksi tertinggi di era 90-an. Begitu juga dengan volume ekspor perikanan dari 1.012 ton menjadi 1.684 ton. Atau ringkasnya, pelabuhan onshore bahkan menaikkan jumlah kapal yang bongkar muat hingga banyaknya penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Wali kota dan mewakili warga yang terdampak rob, sangat-sangat bahagia sekali mendengar bahwa dari pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar 1,2 triliun untuk khusus penanganan banjir rob di Kota Pekalongan. Alhamdulillah, pembangunan paket pertama, pembangunan paket kedua, dan pembangunan paket ketiga ini sudah di MOU-kan dan sudah kontrak dan mudah-mudahan cepat terlaksana. Saya minta untuk masyarakat Kota Pekalongan selalu mendukung. Saya minta masyarakat Kota Pekalongan, ayo kita bersatu untuk supaya proyek dari pemerintah pusat ini berjalan lancar. Alhamdulillah ini merupakan satu hikmah bahwa 1,2 triliun anggaran itu sama dengan anggaran APBD. Pembangunan anggaran APBD selama 6 tahun ini merupakan satu anugerah. Ayo kita kawal bareng-bareng, ayo kita dukung bareng-bareng program ini supaya lancar dan tidak ada kendala di lapangan. Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya supaya banjir, rob, dan masalah-masalah yang lain di Kota Pekalongan ini bisa teratasi satu persatu. Jadi masyarakat sudah sangat lelah ya dengan bencana rob itu. Dengan adanya bendung kerak kan itu salah satu faktor utama. Dengan di bendung itu nanti kalau dikeruk bukan air asin yang masuk, tapi air dari rumah-rumah warga yang selama ini nggak bisa masuk ke sungai, bisa masuk ke sungai tanpa harus dipompa. Jadi kalau menolak bendung kerak saya kira itu tidak pas. Apalagi ini juga sudah dirancang oleh para ahli, sedangkan kadang yang menolak kan hanya karena kepentingan bisnisnya yang sebenarnya sudah kita berikan tempat yang lain kan. Dengan adanya program pembangunan bendung gerak ini diharapkan air ataupun banjir yang akan ada itu dapat teratasi dan dapat langsung dibuang ke laut. Mari kita sama-sama mendukung, biarkan pekerjaan ini berjalan seperti mestinya dengan harapan nanti masyarakat juga yang akan menikmati hasilnya. Kita kejaksaan sangat mendukung proyek dari pemerintah dan kami sebagai jaksa pengacara negara di Kota Pekalongan siap membantu untuk pelaksanaan pendampingan tersebut. Intinya kami sangat mendukung karena ini termasuk warga yang terdampak. Pintu bendung gerak ini nanti bisa membendung rob, juga bisa mengatasi banjir yang mungkin beberapa puluh tahun yang ada di Kota Pekalongan. Harapan yang paling baik adalah setelah tidak ada rob, kali lojinya itu juga bisa kembali jernih seperti dulu. Dengan dibangunnya bendung gerak ini, masyarakat berharap agar rob ini bisa segera teratasi. Kami selaku warga masyarakat Kota Pekalongan, khususnya Utara, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan dan perhatiannya kepada kita. Mudah-mudahan program ini, bantuan pemerintah ini bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita bersama. Menjadikan Kota Pekalongan ini lebih nyaman, lebih aman, dan warganya senang, bahagia. Ya, proyek pengendalian banjir dan rob Sungai Loji Banger Kota Pekalongan sejatinya tak sekedar upaya penanggulangan bencana. Lebih dari itu, proyek ini merupakan ikhtiar manusia berdamai dengan alam. Usaha mengembalikan kejayaan masyarakat pesisir Pekalongan, usaha mengembalikan kejayaan perikanan Pekalongan.
usaha mengembalikan lagi hubungan harmonis air dan masyarakat Pekalongan, bahwa air bukanlah pembawa bencana, justru air membawa berkah yang tiada tara untuk Pekalongan tercinta.